Arsitektur dan Organisasi Komputer. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Latifah Zikra Suhairi dan Mutiara Raudatul Jannah akan membahas tentang tipe data Boolean. Boolean itu apa ya? Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai saja, yaitu bernilai true dan bernilai false, yang mewakili sebuah logika dan aljabar Boolean. Kapan dan siapa ya yang pertama kali menemukan teori ini? Ia adalah George Boolean yang mengusulkan prinsip dasar aljabar pada tahun 1854. Lalu bagaimana pengoperasian aljabarnya? Nah, operasi dari aljabar Boolean itu sebagai berikut. Logika operasi dasar pada Boolean adalah AND, OR, dan NOT yang masing-masingnya disimbolkan dengan tanda dot, tanda tambah, dan overbar. Operasi AND akan menghasilkan nilai true jika dan hanya jika kedua operan bernilai true. Sedangkan operasi OR akan menghasilkan nilai true jika salah satu atau kedua operan bernilai true. Dan operasi NOT akan membalikkan nilai dari operan. Selain itu, ada juga nih operasi turunannya. Yuk kita cek. Berikut merupakan operasi turunan Boolean. Berikut merupakan tabel kebenaran operasi Boolean. Lalu, bagaimana memodelkannya pada sistem digital dan komputer? Nah, untuk itu kita menggunakan gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian satu atau lebih dari satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan aljabar Boolean, maka gerbang logika disebut juga dengan rangkaian logika. Berikut gerbang logika tersebut. Ada gerbang logika AND, OR, NOT, NOT AND, NOT OR, XOR, dan XNOR. Tapi, pasti operasinya ada yang rumit. Kalau itu sudah ada teori yang membantu penyederhanaannya, namanya peta Carnot atau disebut key map. Peta Carnot ialah tabel yang masing-masing selnya mempresentasikan kombinasi variabel yang berbeda-beda dari fungsi Boolean. Berikut adalah istilah-istilahnya: minterm, maxterm, sum of product, product of sum. Berikut merupakan tabel peta Carnot. Tabel yang bernilai 0 disebut dengan tabel maxterm, tabel bernilai 1 disebut dengan tabel minterm, dan tabel yang nilainya tidak pernah terjadi disebut dengan don't care. Contoh penyederhanaan peta Carnot. Peta Carnot dapat disederhanakan dengan mengelompokkan sel yang bernilai 1 dan saling bersisian dengan membentuk pasangan 2 elemen, 4 elemen, atau 8 elemen. Begitu ya. Boolean dimodelkan dengan gerbang logika, dan peta Carnot membantu penyederhanaan fungsi-fungsinya. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan? Coba jelaskan contoh implementasinya dalam komputer. Komputer sebagai teknologi informasi memiliki arsitektur dan organisasinya sendiri yang dapat membuat komputer dapat melakukan berbagai hal. Perkembangan komputer yang terus dilakukan mulai dari ukuran komputer yang besar hingga kecil seperti sekarang. Hal ini dilakukan dengan teknologi semikonduktor komputer yang membuatnya jadi lebih kecil, murah, dan penggunaan yang luas. Prosesor dikenal sebagai otak dan pusat pengendali sistem komputer. Pada pengembangan mikrokomputer, CPU-nya disebut mikroprosesor. Dalam ALU, salah satu komponen mikroprosesor, operasi aritmatika dan logika dapat dilakukan karena adanya kontrol unit yang mengontrol prosesor internal komputer. Berikut merupakan prinsip kerja mode operasi pada mikroprosesor menggunakan aljabar dan gerbang logika. Yang pertama, half adder merupakan suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan binar paling sederhana, di mana penggunaannya pada operasi penjumlahan data bilangan binar 1 bit. Yang kedua, ada full adder, merupakan rangkaian elektronik yang melakukan perhitungan penjumlahan penuh, di mana untuk mengisi kekurangan pada half adder dibentuk dari dua rangkaian half adder dan satu carry in. Yang ketiga, ada parallel adder, merupakan implementasi dari rangkaian full adder sehingga dapat melakukan operasi penjumlahan yang lebih lengkap. Benar sekali, sudah paham kan? Semoga teman-teman paham juga ya. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat.